Salam, saudara diberkati Tuhan. Perenungan firman Tuhan bertemakan 3 mujizat padang gurun. Keluaran pasal 16 ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudaraku, berbicara tentang bangsa Israel yang berarti umat pilihan Tuhan, maka memberikan banyak kisah. Kisah Israel dimulai dari janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, atau disebut dengan 3 embrio terbentuknya Israel. Nah, para patriark ini diberikan janji oleh Tuhan bahwa mereka akan diberikan sebuah tanah yang bebas. Di situ mereka akan menyembah Allah secara leluasa di dalam kehendak Allah. Setelah Abraham, lalu kepada Ishak, kepada Yakub, lalu kepada Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Dan setelah itu Allah mengingat perjanjiannya dan melalui Musa, Harun dan Maryam membawa Israel menuju tanah perjanjian. Meskipun Musa tidak diizinkan Tuhan karena dosanya di masa dan Meribah dan tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi Alkitab berkata dalam Keluaran pasal 12 ayat 37 bahwa kurang lebih 600.000 jiwa atau laki-laki Israel keluar dari Ramses. Nah, sistem patrilinear ini berarti menghitung dari laki-laki, sang bapak. Kalau satu bapak punya satu istri berarti 1.200.000. Satu anak berarti 1.800.000. Dan Alkitab berkata bahwa ada bangsa-bangsa lain yang ikut bersama dengan mereka. Jadi kita totalkanlah misalnya kurang lebih 2 juta. Nah saudaraku, bagaimana 2 juta ini Allah memelihara mereka selama 40 tahun. Nah, ada 3 mujizat di mana sepanjang mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada 3 mujizat besar yang ingin saya mau katakan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, selama 40 tahun Allah menyediakan makanan untuk satu bangsa. Saudara diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata bahwa setiap pagi turunlah mana. Nah, oleh karena itu, mana itulah menjadi makanan pokok mereka sampai mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 35 bahwa Allah bukan cuma hanya memberikan mereka mana, tapi memberikan mereka juga burung puyuh. Mana itu apa? Mana itu mempunyai beberapa pengertian, yaitu spiritual meat. Mana juga mempunyai pengertian bahwa the corn of heaven, the bread of mighty. Saudaraku, saya ingin berkata bahwa belum ada satu bangsa pun di dunia ini yang makan makanan yang diracik di surga. Kita makan papeda, makan sagu, makan singkong, makan ketela, makan gandum, makan beras. Itu semua ditanam di bumi, di tanah, lalu tumbuh dan kita makan. Tapi satu-satunya bangsa yang makan makanan yang diracik dengan vitamin yang komplit di surga adalah Israel. Sehingga jangan heran kalau mereka itu maju dan terkemuka dalam industri, dalam high-tech, dalam teknologi, dalam pertanian, dan segala macam. Karena apa? Mereka adalah satu-satunya bangsa yang pernah makan makanan yang hanya datang dari surga. Dan durasi waktunya bukan cuma 1-2 tahun, tetapi 40 tahun. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa mana itu berhenti menurut Yosua pasal 5 ayat 12. Bahwa berhenti pada waktu mereka masuk tanah Kanaan. Satu orang itu diberikan jatah oleh Tuhan 3,6 liter atau 1 gomer. 1 gomer sama dengan 3,6 liter. Berarti mereka tidak mungkin busuk lapar. Mereka tidak mungkin kekurangan. Karena cukup untuk satu orang 3,6 liter. Dan juga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan bahwa bukan cuma hanya mana, tapi Tuhan juga menyediakan burung puyuh. Saya biasanya makan burung puyuh di bagian paha ke bawah atau kakinya. Itu burung puyuh, misalnya kita andaikan satu burung puyuh dipotong 4. Bukan ayam ya, kalau ayam bisa dipotong 12. Tapi kalau burung puyuh misalnya kita potong 4. Nah, kalau 2 juta orang, maka setiap hari kalau mereka makan, maka Allah harus memberikan kepada mereka yaitu 500 burung puyuh. Tidak ada peternakan loh. Tidak ada peternakan di padang gurun. Tidak ada kandang burung puyuh. Tidak ada yang beternak. Tidak ada yang mengembangbiakan burung puyuh. Dari mana? Tapi itulah yang disebut dengan mujizat pertama, yaitu Allah sanggup memberikan satu bangsa makan yang cukup. Yaitu dengan adanya
burung puyuh di sore hari, dan adanya mana di pagi hari. Spiritual meat, the corn of heaven, the bread of mighty. Sehingga kalau kita bicara tentang Israel, kenapa mereka terkemuka, mereka menjadi orang yang hebat, mereka adalah orang yang punya high teknologi, mereka orang yang cerdas, mereka penerima Nobel. Karena satu-satunya bangsa di dunia ini yang pernah makan makanan yang datang dari surga hanya Israel. Itu mujizat yang pertama di padang gurun. Mujizat kedua di padang gurun yaitu Tuhan mampu membuat mujizat. Saudaraku, kalau satu hari satu mujizat, kalikan saja dengan 40 tahun. Sudah berapa mujizat? Luar biasa. Belum lagi laut terbelah, laut Kolsam atau laut merah terbelah dan segala macam. Belum lagi Wadi Musa, belum lagi ular tembaga, belum lagi tembok Yeriko, belum lagi 10 tulah di tanah Mesir. Ini menunjukkan bahwa mujizat-mujizat itu dibuat oleh Tuhan supaya Israel percaya bahwa Allah yang menjanjikan tanah perjanjian, Allah yang menjanjikan penyertaan yang sempurna itu adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Tuhan mampu membuat mujizat setiap hari. Artinya bahwa secara bangsa mereka tidak berkekurangan apapun. Karena makanan ada, minuman ada, bahkan mujizat terjadi. Pada waktu mereka tidak berdaya itulah Tuhan menyatakan mujizat. Jadi mujizat adalah campur tangan ilahi untuk hal-hal lahiriah. Saya tidak membayangkan bagaimana hanya dengan malaikat Tuhan lewat dan setiap ambang pintu di Mesir yang tidak ada darahnya, anak sulungnya mati. Saya tidak bisa membayangkan cara itu. Bagaimana caranya? Saya juga tidak membayangkan bagaimana tembok Yeriko. Sehingga Yeriko disebut dengan the old town of the world. Tembok saat itu kurang lebih 3-5 meter tingginya. Tebalnya bisa 2-3 meter. Hanya dengan sangkakala mereka bernyanyi. Setiap hari 1 kali dan pada hari yang terakhir 7 kali. Sehingga 13 kali mereka mengitari, mereka mengelilingi kota Yeriko. Dan hanya berkata tiup serentak. Maka rebalah, roboh tembok itu. Ini tidak masuk akal. Artinya apa? Karena mereka bangsa pilihan. Karena mereka umat pilihan. Maka Allah pelihara mereka dengan mujizat. Supaya apa? Mereka terproteksi, mereka terlindungi jiwa, tubuh, dan roh mereka. Meskipun Alkitab berkata bahwa ada satu generasi dipotong di padang gurun, yaitu mereka yang bersungut-sungut. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune adalah 2 tokoh menjadi saksi bahwa memang Allah menyertai mereka dengan mujizat supaya mereka akui bahwa Yahweh Allah yang hidup tetap memelihara janjinya dan menyertai mereka sampai digenapilah apa yang Tuhan firmankan kepada leluhur mereka. Yang ketiga, 3 mujizat padang gurun yang ketiga, yaitu Tuhan mampu pelihara apa yang ada di tubuh mereka. Ulangan pasal 29 ayat 5 berkata demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, saudara, berkata oleh Tuhan, di padang gurun tidak ada mall, tidak ada Giant, tidak ada Matahari, tidak ada tempat shopping, tidak ada McD, tinggal delivery order, datanglah makanan, datanglah pakaian atau online. Beli di Shopee, beli di mana-mana, tidak ada. Bapak Ibu, ini adalah hal yang riskan sekali di padang gurun. Tetapi Alkitab berkata bahwa karena mereka bangsa pilihan, Tuhan pelihara pakaian mereka. Jelas sekali tadi dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, bahwa pakaian di tubuh mereka tidak rusak dan kasut di kaki mereka tidak juga rusak. Artinya apa? Bahwa panjang sabar Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Mungkin ini bahasa hiperbola, bahasa dilebihkan, tetapi menunjukkan sebuah makna rohani. Bahwa Allah pelihara apa yang menjadi miliknya. Allah pelihara bangsa Israel yang diberikan kepada mereka yang menjadi miliknya, dipelihara oleh Tuhan. Termasuk nyawa mereka. Termasuk janji mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memelihara pakaian mereka, Tuhan memelihara kasut mereka. Tanda bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya membayangkan kalau seandainya Musa keluar dengan atau Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun keluar dengan baju batik, ya sampai di tanah perjanjian 40 tahun kemudian tetap baju batik. Kalau dia pakai sepatu mereknya A misalnya, maka dia sampai di tanah perjanjian juga sama mereknya. Karena Alkitab berkata dipelihara. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, ini tanda bahwa meskipun mereka melewati lembah kekelaman, meskipun mereka melewati banyak rintangan, meskipun mereka melewati banyak ancaman, tapi Tuhan bilang begini, nyawamu kupelihara, pakaianmu kupelihara, kasut di kakimu kupelihara.
Oleh sebab itu, apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini? Kalau yang pertama tadi kita tahu bahwa Tuhan mampu menyediakan makanan satu bangsa. Maka pertanyaannya, kalau Tuhan sanggup memelihara satu bangsa, mungkinkah Tuhan juga bisa mampu memelihara kehidupan, makan, minum, masa depan satu keluarga, satu orang? Saya yakin pasti bisa. Karena satu bangsa saja Tuhan mampu, apakah lagi cuma satu keluarga. Makanya jangan jual kasih karunia Allah. Jangan kendor iman. Karena Allah sudah membuktikan kepada Israel, 40 tahun mereka dipelihara Tuhan. Maka kalau hanya untuk satu keluarga, hanya untuk satu orang, masakan Tuhan tidak mencukupkan dan Tuhan tidak memelihara? Mustahil, mustahil. Yang kedua kita belajar tadi, yaitu bahwa Tuhan mampu membuat mujizat setiap hari. Jika engkau bergumul hari-hari ini untuk dengan mujizat dalam hidupmu, percaya bahwa bukan cuma hanya makan minum Tuhan cukupkan, tetapi ada mujizat masih berlaku sampai hari ini. Harapkan itu dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, aku butuh mujizatmu dalam hal apa saja. Dan saya percaya dengan engkau menerima firman ini, engkau mendengar firman ini, bahwa saya butuh mujizat seperti Israel membutuhkan mujizat, dan terjadi 40 tahun, maka pasti terjadi dalam pergumulan saya. Yang ketiga kita belajar tadi bahwa Tuhan mampu pelihara apa yang ada di tubuh mereka, yaitu baju mereka tidak rusak dan kasut mereka pun tidak rusak. Ini pertanda bahwa nyawa kita begitu berharga. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan akan melindungi kita karena kita didandani serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, dari perenungan firman Tuhan ini, 3 mujizat padang gurun dapat kita katakan Tuhan sanggup dalam segala hal. Kalau Dia sanggup dalam segala hal, iman kita harus kuat dan teguh dan percaya sungguh bahwa roti, makanan, minuman jasmani, hidup dan mujizat pasti Tuhan kerjakan bagi kita yang berpengharapan. Tuhan berkati kita semua. Salam.